Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deskandur Dinanda dengan nomor induk mahasiswa 1404624003, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Ridwan Effendi. Jadi di sini saya akan membahas sebuah pertanyaan dari kasus, yaitu pertanyaannya bagaimana filsafat ilmu dapat membantu menjembatani perbedaan antara praktik medis dan keyakinan agama. Dan juga apa peran etika dalam pengambilan keputusan ini. Dan juga dalam video ini saya akan menganalisis sebuah kasus di mana seorang dokter menghadapi resistensi terhadap pengobatan modern dari komunitas religius yang kuat. Penolakan terhadap vaksinasi dan terapi ilmiah memunculkan dilema profesional dan moral. Dengan pendekatan filsafat ilmu dan prinsip-prinsip etika medis, juga saya berupaya menunjukkan bagaimana pendekatan multidisipliner dan sensitif budaya dapat menjembatani jurang antara sains dan kepercayaan religius dalam praktik medis sehari-hari. Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kedokteran, telah menghasilkan berbagai metode diagnostik dan terapeutik yang sangat efektif. Namun demikian, dalam konteks sosial budaya tertentu, resistensi terhadap pengobatan modern masih sering ditemui. Kasus di sebuah desa religius, di mana seorang dokter menghadapi penolakan pasien terhadap intervensi medis berbasis sains, menjadi titik masuk penting untuk mendiskusikan bagaimana filsafat ilmu dan etika berperan dalam menjembatani konflik antara praktik ilmiah dan keyakinan religius. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan, termasuk metode, validitas, dan peranan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks kedokteran, ilmu dipahami sebagai hasil akumulasi pengetahuan berdasarkan observasi, eksperimentasi, dan penalaran logis. Karl Popper misalnya menekankan pentingnya falsifiabilitas sebagai kriteria ilmiah. Artinya, teori medis harus bisa diujikan dan jika diperlu disangkal melalui observasi. Yang mana dosen kami, Ustaz Muhammad Ridwan, menjelaskan bahwasannya sebuah ilmu itu sebuah pengetahuan dapat menjadi ilmu jikalau sudah teruji. Oleh karena itu, teori medis ini harus bisa diujikan. Apakah dia layak untuk disampaikan kepada masyarakat atau tidak. Namun, filsafat ilmu juga menyadarkan kita bahwa sains bukanlah satu-satunya cara memahami dunia. Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolution menyatakan bahwa ilmu berkembang melalui paradigma yang juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan kultural. Maka, ketika seorang pasien menolak pengobatan medis karena alasan religius, itu bukan semata-mata penolakan terhadap sains, melainkan refleksi dari paradigma dunia yang berbeda. Jadi, terdapat 4 etika medis. Menyediakan kerangka normatif bagi pengambilan keputusan dalam praktik kedokteran. Juga 4 prinsip utama nih yang sering dirujuk dalam bioetika. Yang pertama ada beneficence, berbuat baik. Yang kedua non-maleficence, tidak membahayakan. Yang ketiga ada autonomi atau menghormati pilihan pasien. Dan yang keempat ada justice, keadilan, distribusi layanan kesehatan. Dan juga dalam kasus ini, sang dokter berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, ia memiliki tanggung jawab profesional sebagai dokter dan moral untuk memberikan pengobatan terbaik untuk pasiennya. Di sisi lain, ia juga harus menghormati otonomi pasien, termasuk hak untuk menolak intervensi medis atas dasar kepercayaan pribadi. Penolakan terhadap vaksinasi dan terapi ilmiah oleh pasien bukan berarti bahwa pasien menolak untuk sembuh, tetapi bahwa ia menafsirkan proses penyembuhan secara berbeda, yakni sebagai intervensi ilahi yang diperoleh melalui doa dan pengobatan tradisional.
Dalam konteks ini, menghormati keyakinan pasien merupakan bagian dari penghormatan terhadap perawat manusia. Konflik antara ilmu dan agama seringkali dipandang sebagai dikotomi biner yang saling menegasikan. Namun pendekatan transdisipliner dalam filsafat ilmu mendorong integrasi nilai-nilai spiritual dan kultural ke dalam praktik ilmiah. Hal ini sejalan dengan pandangan filsuf seperti Paul Feyerabend yang menolak dogmatisme ilmiah dan menyerukan pluralisme metodologis. Nah, dokter dalam kasus ini dapat mengadopsi pendekatan dialogis yang terbuka, di mana ia bukan hanya menyampaikan informasi medis secara kognitif, tetapi juga membangun relasi empatik dan mengakui makna spiritual dalam pengalaman sakit pasien. Alih-alih memaksakan terapi medis, dokter dapat mengedukasi pasien secara bertahap dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kerangka pikir komunitas. Jadi, dokter harus berdialog dengan pasien, membujuk pasien, karena kesehatan adalah sebuah nikmat yang berharga dari Tuhan. Oleh karena itu, penting dokter dan pasien untuk mengupayakan kesehatan. Juga sebagai contoh, ia dapat menjelaskan bahwa vaksin bukanlah bentuk penolakan terhadap kehendak Tuhan, melainkan manifestasi dari ikhtiar manusia yang juga dianjurkan dalam banyak tradisi religius. Bahkan, dalam banyak agama, menjaga kesehatan dianggap sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi medis tidak hanya bergantung pada validitas ilmiah, tetapi juga pada sensitivitas kultural dan etis dalam penerapannya. Filsafat ilmu membantu kita memahami batas dan kemungkinan ilmu dalam konteks sosial. Sementara etika medis menuntun kita untuk selalu menghormati martabat dan kebebasan pasien. Dokter bukan hanya ilmuwan, tetapi juga komunikator, pendengar, dan mediator antara dunia medis dan dunia nilai. Nah, di era yang semakin pluralistik, kemampuan untuk menjembatani ilmu dan iman bukan lagi pilihan, melainkan keharusan moral dalam praktik medis yang humanistik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.